Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tarmidi, calon pengguru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Bongas, Kabupaten Indramayu. Kali ini saya tidak sendiri, ditemani dengan Pak Haji Camar Esos. Beliau adalah guru PPKN di SMK Negeri 1 Bongas. Assalamualaikum Pak Jamar. Waalaikumsalam Pak. Oke, bagaimana kabarnya hari ini nih Pak? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah ya Pak. Iya. Hari ini kita akan adakan percakapan pra-observasi ya Pak. Siap. Sebelum nanti saya akan amati proses pembelajaran di kelas yang nanti Bapak akan laksanakan. Saya akan melakukan proses supervisi kelas gitu kan. Adapun tujuan dilaksanakannya supervisi itu adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Dan kenapa kita kali ini melakukan percakapan pra-observasi ini Pak, itu sebagai persiapan awal Pak, sebelum Bapak melakukan pembelajaran agar lebih siap, lebih percaya diri gitu kan, sehingga bisa memberikan pembelajaran yang terbaik gitu kan bagi murid gitu kan. Begitu ya Pak. Oke. Ada beberapa pertanyaan nih Pak yang nanti saya akan tanyakan kepada Bapak. Yang pertama berkaitan dengan tujuan apa gitu kan. Apa tujuan yang ingin Bapak capai gitu kan, dalam pembelajaran nanti? Tujuan dari rencana pembelajaran yang akan saya laksanakan yaitu saya tuliskan tujuannya adalah peserta didik mampu menjelaskan teks Pancasila, hari lahir Pancasila, dan lambang negara burung Garuda. Gitu ya Pak ya. Baik Pak, jadi tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai itu adalah peserta didik mampu menjelaskan hari lahir Pancasila gitu kan, teks Pancasila, dan lambang negara Garuda Pancasila. Nah, bagaimana pengembangan yang ingin Bapak capai gitu kan, atau yang ingin Bapak lakukan dalam observasi nanti? Pengembangannya itu ada dua Pak, yaitu meliputi pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan yaitu tentang bagaimana merumuskan teks Pancasila. Terus keterampilannya tentang bagaimana diskusi merumuskan dasar negara dalam sidang pertama BPUPK. Baik, jadi bagian area pengembangan yang nanti ingin dicapai oleh Bapak itu adalah aspek pengetahuan dan keterampilan pada siswa ya Pak. Yep. Nah, sekarang saya ingin mendengar nih Pak, rencana pembelajaran yang ingin Bapak terapkan nanti di kelas, mungkin dari segi strategi, kemudian juga model pembelajarannya dan metode pembelajarannya Pak. Baik, untuk strateginya saya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya Pak, yaitu berdasarkan kesiapan siswa yang diintegrasi dengan kompetensi sosial dan emosional. Selanjutnya saya akan melakukan pembagian kelompok. Dari kelompok tersebut itu dibagi sesuai dengan kemampuannya Pak. Jadi kan siswa itu kemampuannya berbeda-beda, maka akan kita kelompokkan sesuai dengan kemampuan dari siswa itu. Terus dalam pembelajaran ini saya akan menggunakan model pembelajaran problem based learning Pak, PBL ya Pak. Iya, PBL. Untuk metodenya ya karena saya buat kelompok, maka metodenya adalah metode diskusi tentunya Pak. Dan tanya jawab serta penugasan Pak. Oke, baik Pak. Jadi rencana Bapak yang nanti akan dilaksanakan di kelas itu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional gitu kan, menggunakan model pembelajaran problem based learning gitu kan, atau PBL, dan juga dengan metode diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Nah, bagaimana media pembelajaran yang akan Bapak gunakan itu kan di dalam kelas?
Media pembelajaran yang saya gunakan itu saya sudah terbiasa menggunakan media PowerPoint, Pak. PowerPoint gunanya untuk agar siswa itu lebih memahami materi yang akan saya ajarkan. Di samping itu di dalamnya ada juga LKPD, Pak. Terus ya biasa di kelas itu harus papan tulis juga saya fungsikan. Terus yang utama tuh saya karena menggunakan PowerPoint tentunya saya akan membawa laptop juga, Pak. Laptop. Baik, Pak. Nah, kira-kira kapan nih, Pak, Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa, di kelas apa, dan di jam keberapa, Pak? Nah, untuk rencana pelaksananya itu saya akan laksanakan di kelas 10 TKJ 3, Pak, di jam pertama dan kedua. Hari apa, Pak? Hari Selasa, Pak, tepatnya. Iya. Oh, berarti nanti minggu depan, Pak, ya? Iya, minggu Lagi, depan, Pak, betul ya, sekali. Buat nanti persiapan lah, Pak. Iya. Oke, baik, Pak. Jadi hari Selasa di kelas 10 TKJ 3 jam ke-1 dan jam kedua ya, Pak, ya? Iya, Pak. Saya akan datang di kelas Bapak. Saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan mencatat apa saja proses yang terjadi di dalam kelas. Nah, nanti setelah Bapak melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan mengadakan percakapan terakhir nih, Pak, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik, Pak PP, Pak Ditno, Pak. Ya, mudah-mudahan beliau nanti bisa hadir di minggu depan, di Selasa depan, untuk pelaksanaan mendampingi kita untuk pelaksanaan percakapan pasca observasi, Pak. Baik, Pak. Nah, sebelum kita akhiri, Pak, kira-kira apa yang Bapak dapat nih dari hasil percakapan kita hari ini, Pak? Dari hasil percakapan kita hari ini, tentunya ya, Pak, saya akan sudah mendapat gambaran tentang pelaksanaan dari rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan, metodenya apa, terus media pembelajarannya bagaimana, terus apa-apa yang akan digunakan tentunya akan saya persiapkan sebaik mungkin, Pak. Baik, Pak, terima kasih nih, Pak, atas waktunya dan Bapak sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya dalam percakapan pra-observasi pada hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi di kelas hari Selasa depan ya, Pak. Iya, Pak. Gitu kan, demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan percakapan pasca observasi di minggu depan, Pak. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih nih, Pak Camar. Iya, sama-sama, Pak. Oke, enggak. Kan, Pak, barangkali ada kegiatan lagi, Pak. Mangga, Siap, Pak. silakan, Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Semoga kalian selalu diberi kesehatan ya. Selalu dapat belajar di sekolah tercinta kita SMK Negeri 1 Bokas. Selanjutnya, sebelum memulai pelajaran, terlebih dahulu, marilah kita bersama-sama membaca doa. Doa dalam hati, mulai. Selesai. Seperti biasa, saya akan mengabsen kehadiran kalian ya. Alisa, Amanda, Andira Padani, Ayu Mulia Wahitana, Bunga Arlis Arlita, Caca Handika, Ides Sian, Ica
Nanti Yulianti Ikmana Indah Aprinenti Maisa Paulina Azara Melita Anum Miftahul Jannah Muhammad Hamid Rasniti Ratnawulan Revi Lupiano Rena Septiani Resi Natasari Ridho Cahaya Rizky Riri Novita Rizky Fitriana Sylvia Sintiani Siska Jopana sakit lagi ada Windy Amelia Gulung Sejati banyak yang sakit ya. Jahra Ayu Bencana Salisa Baik, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang materi kedudukan dan fungsi Pancasila. Pada minggu yang lalu kalian sudah sedikitnya memahami tentang kedudukan Pancasila bagi bangsa kita. Saya pernah menanyakan kalian apa kedudukan Pancasila bagi bangsa kita. Kedudukan sebagai apa? Dasar sebagai dasar negara. Mudah-mudahan kalian selamanya masih ingat karena selama kalian menjadi bangsa Indonesia kalian itu harus ingat kalau dasar negara kita itu Pancasila. Selanjutnya pada pertemuan kita kali ini diharapkan kalian dapat menguraikan kedudukan dan fungsi dari Pancasila. Sebelumnya saya akan sedikit memaparkan dalam PowerPoint tentang pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Kelihatan enggak? Tujuan pembelajaran kita hari ini sudah saya sebutkan tadi, dan inilah kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Ini menurut Kailan, seorang ahli ya, bahwa Pancasila itu memiliki kedudukan fungsi mencakup sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, asas persatuan kesatuan bangsa, jati diri bangsa Indonesia, ideologi bangsa dan negara, budaya bangsa Indonesia, dan filsafat bangsa dan negara. Ini kedudukan dan fungsinya. Fungsi dan kedudukannya ada banyak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Selanjutnya, masih menurut Kailan, Pancasila merupakan dasar filsafat negara. Itu asas kerohanian ya. Di atas asas dasar itu berdirilah negara Indonesia dengan asas politik negara kenegaraan, yaitu berupa republik yang berkedaulatan rakyat. Jadi, kalau setiap hari Senin kalian baca undang-undang itu
bentuk republik ya kan serikat. Selanjutnya, segala sesuatu yang disebutkan di atas adalah demi tercapainya tujuan bersama, yaitu tujuan bangsa Indonesia dalam bernegara, yaitu kebahagiaan bersama baik jasmania maupun rohania. Selanjutnya, Pancasila sebagai dasar negara memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. Pertama, dasar berdirinya dan tegaknya negara. Jadi negara itu harus punya dasar. Kalau tidak punya dasar, maka akan mudah rapuh, mudah terpecah belah. Yang kedua, dasar kegiatan penyelenggaraan negara. Jadi segala sesuatu kaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan pada dasar negara. Yang ketiga, dasar partisipasi warga negara. Yang keempat, dasar pergaulan antar warga negara. Dalam pergaulan antar warga negara, kita harus semboyan kita harus satu ya, dasarnya Pancasila. Kita tidak bisa lagi mengaitkan dengan dasar-dasar yang lain karena dasar negara kita adalah Pancasila. Selanjutnya adalah dasar dan sumber hukum nasional. Jelas dasarnya Pancasila, maka semua aturan hukum yang ada di negara kita itu harus bersumber pada Pancasila. Nah, selanjutnya pandangan hidup sebagai pandangan hidup ya adalah suatu wawasan menyeluruh terhadap kehidupan yang terdiri dari atas kesatuan rangkaian hidup nilai leluhur. Pandangan hidup yang diyakini suatu masyarakat akan berkembang secara dinamis dan menghasilkan pandangan hidup bangsa. Selanjutnya, menurut Ernest Renan, pokok pikiran tentang bangsa sebagai berikut. Bangsa adalah suatu jiwa, suatu asas kerohanian. Bangsa adalah suatu solidaritas yang besar. Bangsa adalah suatu hasil sejarah. Karena sejarah berkembang, terus bangsa bukanlah sesuatu yang abadi. Wilayah dan manusia adalah penyebab timbulnya bangsa. Ya jelas ya, kalau ada manusia, berarti akan ada suatu bangsa. Coba deh kalian lihat sebuah tanah yang kosong, ada bangsanya enggak? Enggak kan? Kalau tanah yang kosong enggak ada bangsanya. Paling yang memilikinya itu orang yang di luar tanah tersebut. Selanjutnya, ideologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ajaran mengenai ide dan merupakan komposisi dari pengertian ide yang berarti gagasan. Ide itu gagasan atau fenomena, dan logos berarti akal. Logos itu berarti akal. Selanjutnya, ideologi doktriner. Doktrin itu ajaran-ajaran yang terkandung dalam ideologi ini dirumuskan secara sistematis dan terperinci jelas, diindoktrinasikan pada warga dan pelaksanaan diawasi ketat oleh aparat pemerintah. Ini doktrinnya. Jadi Pancasila juga harus didoktrin kalian. Jangan sampai kalian menerima ajaran-ajaran selain dari Pancasila. Selanjutnya, ideologi pragmatis. Ajaran-ajaran yang terkandung dalam ideologi tidak dirumuskan secara sistematis dan terperinci, tetapi dirumuskan secara umum. Ini namanya ideologi pragmatis. Selanjutnya, tujuan Pancasila sebagai ideologi. Pertama, memperkuat kepribadian bangsa Indonesia agar terhindar dari ancaman dan gangguan kepribadian dan ideologi lain. Jadi, ini sebagai filter ya. Kita sudah tidak menerima ideologi lagi. Ideologi kita adalah Pancasila. Yang kedua, mengembangkan demokrasi berdasarkan Pancasila, persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, memantapkan pengembangan dan perusahaan jiwa, semangat dan nilai-nilai 1945 kepada generasi muda. Lalu
Kaitannya sebagai ideologi negara, Pancasila memiliki kekuatan yang mengikat, berlaku bagi segenap bangsa Indonesia dan kekuatan sosial politik yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, asal mula yang langsung, asal mula yang tidak langsung. Ini nggak usah ya. Nah, yang perlu kalian ingat juga, ini adalah 3 elemen kesepakatan untuk mewujudkan demokrasi. Kesepakatan tentang tujuan dan cita-cita bersama. Yang kedua, kesepakatan tentang rule of the law sebagai landasan pemerintah atau penyelenggaraan negara. Rule of the law itu aturan hukum kan, landasan hukum. Yang ketiga, kesepakatan tentang bentuk institusi dan prosedur ketatanegaraan. Apa sih fungsi identitas nasional? Sekarang kalau kita bicara Pancasila nanti kaitan dengan fungsi identitas nasional. 1, sebagai penanda keberadaan atau eksistensinya. 2, sebagai pencerminan kondisi bangsa yang menampilkan kematangan jiwa, daya juang dan kekuatan bangsa. Selanjutnya sebagai pembeda dengan bangsa lain di dunia, fungsi identitas nasional. Nah, cara identitas nasional itu salah satunya adalah lambang negara kita. Terus bahasa kita, apa bahasanya? Dan yang paling lebih dominan itu adalah bendera kita. Identitas nasional. Apa ya bendera kita? Awas ya, merahnya ada di mana? Atas. Jangan sampai merahnya ada di bawah. Kalau merahnya di bawah itu Polandia. Tapi ingat, kita juga bendera kita ambil ada yang sama dengan bendera kita. Merahnya di atas. Itu Monaco ya. Cuma ukurannya saja. Ukurannya lebih kecil. Saya senang kalian menguasai ya, tahu-tahu lambang negara lain, daerah nasionalnya. Unsur-unsur bentuk identitas nasional Indonesia mencakup unsur sejarah, kebudayaan, budaya, unggul, suku bangsa, agama dan bahasa. Ini unsur-unsur membentuk kita ya, identitas nasional. Identitas nasional. Budayanya banyak, sukunya banyak. Ini identitas nasional terdiri dari kebudayaan, budaya, suku bangsa, agama dan bahasa. Bahasanya banyak. Kita orang Jawa Barat ada bahasa Melayu, ada bahasa Cirebon, ada bahasa Sunda. Kita orang Indramayu tidak bicara bahasa Cirebon ya, Cirebon dengan Indramayu beda bahasanya. Nah, sekarang jenis-jenis identitas nasional menyangkut bahasa Indonesia, bendera negara. Bendera negara, lagu kebangsaan. Coba apa lagu kebangsaan kita? Lambang negaranya? Burung. Itu identitas nasional. Selanjutnya peran Pancasila sebagai identitas nasional, sebagai sumber motivasi, inspirasi, pedoman perilaku sekaligus standar justifikasi. Kalian lihat kemarin di Olimpiade di Paris, Prancis ya, itu betapa mungkin yang melakukan itu, betapa seorang Rizky yang mendapatkan medali emas itu mungkin hatinya bergetar. Oh, bendera merah putih ya, nyanyikan lagu Indonesia Raya. Itu sebagai simbol rasa cinta tanah air. Dan nanti juga dari pihak pemerintah akan memberikan apresiasi penghargaan. Lumayan sekali. Seperti yang sudah-sudah pada Olimpiade di Tokyo kemarin, yang mendapat medali emas itu hadiahnya miliaran. Dikasih uang, dikasih rumah, dikasih tempat berusaha, yang nilainya bahkan dikasih emas sampai 3 kilogram. Berapa emas 3 kilo? Kalau kalian di rumah ibu bapak kalian punya emas 1 gram itu 1 juta yang bagus ya. Berarti kalau 3 kilo berapa? 3 miliar kan? Tambah hebat. Itu adalah
kebanggaan dan itu bentuk penghargaan kepada warga negaranya. Selanjutnya Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa dan negara, Pancasila sebagai landasan sistem sosial, Pancasila sebagai dasar negara. Dari peran Pancasila itu banyak. Yang terakhir adalah sebagai pegangan hidup. Sebagai pegangan hidup. Ya, itu saja materinya. Selanjutnya silakan kalian diskusi dengan teman satu bangkunya tentang kedudukan dan fungsi Pancasila menurut kalian. Menurut kalian. Silakan yang menulisnya satu orang saja, nanti mempresentasikan tentang satu orang. Bagaimana kedudukan dan fungsi Pancasila menurut kalian? Yang nggak usah banyak, sedikit saja. Yang penting ada buktinya. Nanti kelompok teman sebangkunya ditulis siapa yang membuatnya gitu kan. Nanti perwakilannya saya orang. Saya tentang fungsi Pancasila.
Ya, ya boleh. Waktunya 5 menit lagi ya.
Ya, waktunya sudah selesai. Silakan yang mau maju ke depan, yang sudah siap maju ke depan, silakan perwakilannya. Ya, silakan maju ke depan. Berdua. Ya. Oh, kamu nak? Boleh. Yang laki-laki dulu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang bagaimana kedudukan dan fungsi Pancasila. Jadi, kedudukan dan fungsi Pancasila adalah Pancasila merupakan identitas nasional yang berkedudukan sebagai dasar negara dan ideologi nasional Indonesia. Dan Pancasila adalah kepribadian bangsa yang digali dari nilai-nilai yang telah tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan budaya Indonesia. Sudah begitu? Ya. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang-kurang mohon maaf. Saya akhiri bila kita hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan semuanya. Silakan yang lainnya. Silakan yang lainnya. Boleh, silakan. Sebutkan namanya dengan siapa, ya, berdua aja itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedudukan Pancasila meliputi sebagai dasar negara dan sumber hukum dan pandangan hidup. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara adalah membuat fondasi yang kuat dan tegak bagi bangsa Indonesia. Yang kedua, fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup, artinya menjadikan pedoman di setiap hal yang kita lakukan. Yang ketiga adalah fungsi Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu menyatukan bangsa dan memperkokoh dan memelihara persatuan dan kesatuan. Yang keempat adalah fungsi Pancasila sebagai sumber hukum, memberi makna bahwa sistem hukum nasional wajib berlandaskan Pancasila. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya perwakilan satu orang lagi ke depan. Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salisa. Saya akan mempresentasikan tentang bagaimana kedudukan Pancasila dan fungsinya. Kedudukan Pancasila secara yuridis, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sehubungan dengan itu, Pancasila memiliki kekuatan yang mengikat seluruh tatanan hidup yang dengan Pancasila dinyatakan tidak berlaku di Indonesia. Selain itu, ada Pancasila dalam negara yang mengatur relasi dengan warga negara dan relasi sesama warga negara. Secara formal, kedudukan Pancasila dalam kehidupan bernegara ini terdiri dari dua, yaitu sebagai dasar negara dan ideologi negara. Dan fungsi Pancasila yaitu yang pertama sebagai dasar negara, yang kedua sebagai pandangan hidup bangsa, yang ketiga sumber dari sebagai segala hukum, yang keempat kepribadian bangsa, yang kelima cita-cita tujuan bangsa, yang keenam sebagai ideologi negara, yang kedelapan, yang ketujuh sebagai jiwa bangsa, yang kedelapan perjanjian luhur bangsa. Mungkin sekian presentasi dari saya.
saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari Pak Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasinya dari penampilan dari teman-teman kalian. Dengan demikian, paling tidak kalian itu sudah memahami materi tentang kedudukan dan fungsi Pancasila ya, bagi bangsa Indonesia. Selanjutnya kita ice breaking dulu ya. Masih ingat nggak? Masih. Sebentar. Hitungan ketiga kita mulai ya. 1, sambil tepuk tangan ya. 1, 2, 3. Buka mulut. Ulangi. Buka mulut tertawa 3 kali. Mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa dalam hati. Ya, terima kasih. Diharapkan dengan pembelajaran ini mudah-mudahan kalian memahami ya apa yang sudah saya presentasikan, apa yang sudah teman kalian diskusikan bersama dan mempresentasikannya. Mudah-mudahan kalian mengingatnya kalau kedudukan dan fungsi dari Pancasila itu adalah sebagai dasar negara. Artinya sudah tidak ada lagi dasar di negara kita itu selain Pancasila. Kita tidak mengenal lagi ideologi khilafah dan lain sebagainya. Kita sudah sepakat dari para pendiri bangsa kita itu ideologi negara kita adalah Pancasila dan kita tidak akan mengubahnya dengan ideologi yang lain. Jadi itulah penekanan pembelajaran kita hari ini. Coba menurut kalian Pancasila itu sebagai apa? Coba deh satu orang kalian merefleksikan. Menurut kamu itu Pancasila sebagai apa? Dari pembelajaran kita hari ini. Apakah Pancasila itu perlu diubah atau tidak? Silakan. Yang kiranya hanya cukup sampai di sini saja pembelajaran kita ya. Sebagai dasar negara, Pancasila sebagai sumber motivasi, inspirasi, pedoman berperilaku, dan sekaligus standar justifikasi. Dan Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa dan negara. Pancasila sebagai landasan sistem sosial Indonesia. Dan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai pegangan hidup. Menurut saya, pembelajaran di hari ini adalah sangat menyenangkan dan pelajaran Pancasila sangat harus mempunyai sifat literasi yang baik. Oke. Kita sambung minggu depan dengan topik yang baru, yaitu tentang nilai luhur Pancasila. Sekian saja dari saya. Tapi sebelum saya mengakhiri pembelajaran kita hari ini, insya Allah akan ada tugas di rumah ya. Nanti akan saya berikan tugasnya. Kiranya hanya ini saja yang dapat saya berikan. Kiranya topik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya
dan kesempatannya kepada Pak Ditno selaku pengajar praktik untuk mendampingi kami sebagai saya calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Bongas nih Pak, Kabupaten Indramayu, dalam percakapan pasca observasi bersama Pak Haji Camar. Beliau adalah guru mata pelajaran PPKN Pak, di kelas 10 TKJ 3. Kami akan melaksanakan percakapan pasca observasi setelah kegiatan observasi yang telah kita laksanakan tadi Pak. Pak Camar, dalam percakapan pasca observasi kali ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan berkaitan dengan kegiatan pembelajaran yang tadi Bapak laksanakan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana kegiatan pembelajaran yang tadi Bapak laksanakan. Baik Pak. Nah, untuk pertanyaan pertama nih Pak, bagaimana perasaan Bapak mengenai kegiatan observasi pembelajaran yang sudah dilaksanakan tadi Pak? Walaupun itu bukan pertama kali bagi saya ya Pak, namun tetap saja ada perasaan tegang. Iya, iya. Tapi kemudian ya alhamdulillah lah bisa dilaksanakan dengan baik. Oke, berarti alhamdulillah ya Pak, Iya. bisa dilaksanakan dengan baik. Dan sekarang bisa diceritakan Pak, area pengembangan yang Bapak lakukan itu kan di dalam kelas, dan langkah-langkah atau tahap-tahap pengembangan dalam pembelajaran apa yang sudah Bapak lakukan, kira-kira apa saja tuh Pak? Area pengembangan yang saya lakukan itu meliputi pengetahuan dan keterampilan Pak. Pengetahuannya itu adalah tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian keterampilannya siswa melakukan diskusi. Selanjutnya siswa melakukan presentasi tentang materi tentang BPUPKI Pak. Sedangkan untuk keterampilannya yaitu sedangkan untuk tahap pembelajaran selanjutnya yaitu dari tahap awal, kegiatan inti, dan evaluasi Pak. Oh, itu ya. Nah, menurut Pak Camar nih, apakah area pengembangan yang Bapak kembangkan itu, yang tadi Bapak laksanakan itu sudah berhasil dengan baik Pak? Menurut saya sudah Pak, namun masih ada sedikit kendala. Ya mungkin sama dialami dengan teman-teman guru yang lain gitu Pak, seperti itu. Ada beberapa di antaranya ada beberapa siswa yang kurang kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran di kelas gitu. Oh, betul Pak. Memang masalah seperti itu tuh memang lazim Pak dialami oleh beberapa guru lain gitu kan pada saat pelaksanaan pembelajaran. Nah, lalu apa yang Bapak lakukan nih dalam mengantisipasi masalah tersebut di kegiatan pembelajaran berikutnya Pak? Dalam mengatasinya Pak, saya berusaha untuk membuat atau membagi dalam kelompok biasanya Pak. Dalam kelompok sehingga anak akan merasa nyaman. Jadi anak itu di dalam kelompok itu di samping kita harus menggunakan media ya Pak, media visual, terus terus apa istilahnya itu suaranya jelas gitu Pak, jelas, suaranya jelas gitu seperti itu. Jadi apa yang ada di media visual itu sama kita selaku guru dalam proses pembelajaran itu sebisa mungkin jelas agar siswa itu mudah untuk mencernanya Pak. Oke, baik. Berarti itu adalah rencana Bapak ya untuk kegiatan pembelajaran di kemudian hari, yaitu dengan memperhatikan gitu kan gaya belajar siswa gitu kan sebagai pedoman dalam pengembangan kelompok siswa sehingga mereka itu bisa lebih nyaman belajarnya gitu kan, kemudian juga menangkap
materi juga bisa dengan jelas gitu kan, baik audio maupun visualnya ya Pak. Iya, betul sekali Pak. Kira-kira kapan nih Pak Bapak akan melaksanakan perubahan atau perbaikan gitu kan yang Bapak sampaikan tadi gitu? Ya secepatnya akan saya laksanakan Pak, karena ini kan kaitannya dengan kepentingan siswa itu Pak. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak nih Pak atas jawaban-jawabannya. Semoga perubahan dan perbaikan gitu kan yang Bapak rencanakan itu tadi dapat segera mungkin dapat dilaksanakan. Dan masalah yang Bapak alami atau Bapak hadapi itu dalam pembelajaran yang sudah dilaksanakan dalam situasi-situasi tertentu itu bisa teratasi dengan baik. Saya menunggu cerita-ceritanya nih Pak setelah Bapak melaksanakan kegiatan selanjutnya gitu kan. Saya tunggu kabar baiknya nih Pak untuk realisasi dari rencana tindak lanjutnya nih Pak. Siap Pak, akan saya kabari secepatnya. Oke, baik Pak. Untuk selanjutnya saya beri kesempatan nih kepada kepada Bapak Ditno sebagai pengajar praktek gitu kan untuk memberikan gitu kan umpan balik nih Pak atau tanggapan terkait dengan jalannya percakapan pasca observasi atau kegiatan observasi gitu yang telah kami lakukan gitu kan. Dan setelah dilaksanakan oleh Pak Camar gitu kan di observasi dan pas observasi yang sudah dilakukan. Ya. Mangga Pak. Baik, terima kasih Pak Tarmidi, Pak Haji Camar ya, Pak. yang telah melaksanakan dialog pasca observasi. Tadi Pak Tarmidi sudah sangat baik ya. Pertama, tidak ada istilah memberikan masukan karena dalam coaching itu nggak ada memberikan masukan ya, intinya itu. Biar nanti coachingnya itu yang istilahnya memberikan ya mengeksplor sendiri lah ya gitu ya, memberikan jawaban-jawaban. Kemudian Pak Tarmidi tadi sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mendalam gitu ya untuk menggali istilahnya nanti ada ujung-ujungnya adalah sebenarnya coach sendiri yang akan menjawab pertanyaan tersebut. Coach tidak memberikan masukan sama sekali gitu ya. Jadi sebenarnya inilah pentingnya kita belajar coaching. Tinggal perbaiki pertanyaan yang lebih mendalam lagi gitu ya antara coach dengan coachingnya gitu, sehingga terjadi interaksi yang baik antara coach dengan coaching, dan kemudian coach sendiri akhirnya menemukan sendiri jawabannya gitu. Kemudian akhirnya coach itu bisa menyimpulkan dan plus ada tindak lanjut. Mungkin itu saja Pak Tarmidi masukan dari saya. Mudah-mudahan kedua belah pihak ini mendapat hikmahnya dari pembelajaran tentang coaching ini gitu. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih nih Pak atas umpan balik dan tanggapan-tanggapannya terkait dengan kegiatan yang kita lakukan pada hari ini terkait dengan observasi dan pasca observasi itu kan atas umpan baliknya. Kemudian pada rangkaian kegiatan supervisi akademik yang dimulai dari percakapan pra observasi Pak, kemudian observasi sampai dengan percakapan pra observasi pasca observasi yang setelah kita lakukan gitu kan. Terima kasih banyak nih Pak Ditno sudah menyempatkan waktu dan juga kepada kepada Pak Camar gitu kan atas dukungan kegiatan supervisi akademik yang saya lakukan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.